Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur rahimani wa rahimakumullah. Pripun kabare enjing menika sehat nggih? Puji dan syukur saya ingatkan, mari di pagi hari ini dengan sejenak kita menyampaikan rasa terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat bisa duduk, nikmat bisa selonjor, bisa silau. Ini semua bagian dari nikmat Allah. Sebagian kita hari ini mungkin ada yang masih kepikiran belum bisa belikan motor anaknya, hatinya sedih seolah-olah nikmat Allah sedikit, padahal di antara kaum muslimin hari ini untuk bisa duduk seperti kita harus membayar puluhan juta, Pak. Sebagian kaum muslimin ini untuk bisa melihat seperti kita ini rela membayar dengan kebun. Betul-betul Allah ini memberikan kita satu hal yang luar biasa sekali, nikmat sehat ini. Maka mari dengan segenap yang kita rasakan, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak yang bisa kita lakukan. Ada teman yang umurnya ini di bawah saya. Kalau di Solo ustadz terkenal, kondang. Beliau ini sekedar makan pisang saja nggak berani, Pak. Bayangkan, pisang nggak berani, karena beliau harus cuci darah seminggu 2 kali, jadi tidak boleh makan pisang. Bawah saya, umurnya di bawah saya, kelahiran 88 atau 89, kan masih muda. Jadi untuk makan pisang aja nggak berani. Coba Pak, jenengan pisang masuk, tengkleng masuk, oh gitu nggak sehat, nggak syukur gimana? Kita syukur sekali terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga ketika suatu saat beliau ini harus melakukan terapi suntik dari Solo ke Magelang sebulan sekali suntik 3 juta, Pak. Sekali suntik 3 juta. Sempat digojeki teman, wah antum enak bisa terapi suntik sebulan sekali 3 juta. Jawaban beliau, antum mau ginjalmu dipindah ke tempatku, ginjalku pindah ke tempatmu, kamu tak beri sebulan 3 juta. Tidak ada yang mau, Pak. Jadi yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa sekali. Dan yang jauh lebih indah tentunya nikmat iman. Karena apapun keadaan kita, kalau iman ini ada dalam hati maka selamat. Apapun posisi kita, kalau iman masih ada di dalam hati kita, selamat. Pak Dinbu Suma, cerita iman yang luar biasa ini kan saya ingatkan lagi nggih. Cerita seorang sufi di Irak, Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang baik, orang yang warok, orang yang zuhud. Suatu saat jalan-jalan ke desanya, dicegat seorang pemabuk. Ditanya, "Ya Abdul Qadir, hal Allah qadirun ayatuba alayya?"
Wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu memaafkan semua kesalahanku? Bala, Allah Qadir, tentu Allah maha mampu. Gimana nggak mampu? Allah yang menciptakan, tentu Allah yang bisa melakukan semuanya, dan tentu Allah mampu maafkan. Pertanyaan kedua, ya Abdul Qadir, har Allah qadirun ayaj'alani fi makanik? Apakah Allah mampu menjadikan aku seperti engkau? Aku pemabuk, pelaku maksiat. Bisakah Allah menjadikan aku sebagai ahli ibadah, orang yang punya ilmu, orang yang disegani, orang yang dihormati sepertimu? Bala, Allahu Qadir, tentu Allah mampu. Tapi giliran pertanyaan ketiga, beliau sujud menangis memohon pertolongan kepada Allah. Ya Abdul Qadir, hal Allah qadirun ayaj'alaka fi makani? Wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan engkau yang sekarang ahli ibadah menjadi ahli maksiat sepertiku? Beliau langsung sujud dan memohon kepada Allah supaya diselamatkan imannya ini dengan mengatakan, bala Allahu Qadir, tentu Allah maha mampu. Tentu Allah maha mampu menjadikan orang yang ahli ibadah menjadi ahli maksiat. Dan beliau ketika itu sujud sambil berdoa kepada Allah, memohon supaya iman ini selamat di hati. Bapak dan Ibu semua, nikmat iman ini nikmat yang paling indah, nikmat yang paling tinggi. Kita kaya raya kalau nggak ada iman dan mati, apa hubungannya? Kita punya anak semua berhasil tanpa iman dalam hati, apa fungsinya? Kan tidak ada. Maka iman yang hari ini mari kita syukuri Bapak dan Ibu semua. Salawat dan salam, ini pembukaan nih, saya udah 5 menit berdiri. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya betul-betul menyampaikan ketika khutbah di sini juga di khutbah Jumat. Mari kita jadikan salawat dan salam ini sebagai wirid harian kita. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, terus menerus. Karena sekali kita baca man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawat, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, niscaya Allah akan menyampaikan 10 solawat kepada orang itu. Sekali hari ini kita membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, monggo bareng-bareng. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sekali Pak, Bu, Allah langsung mencurahkan 10 sholawat kepada kita. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau sehari bisa 1000? Berapa kali Allah akan bersolawat kepada kita? 10.000. Wa huttat anhu asra sayiat, Allah hapus 10 kesalahan kita. Bagaimana kalau kita bisa membaca 100? 1000 kesalahan kita yang kita pun sekarang sudah lupa kesalahan itu, Allah ampuni. Wa rufi'at lahu asra darajat, dan Allah angkat 10 derajat. Semua, maka saya mengajak ini di pengajian-pengajian teman-teman yang tarekat ini ditekankan Pak. Kalau kita kan orang-orang yang menjaga sunnah ini harus tahu betul Nabi. Kalau Nabi mau membaca sholawat untuk dirinya, maka kalau nyari hadisnya agak sulit. Tetapi perintah-perintah yang arahnya supaya kita bersolawat ini akan ada terus Pak. Berarti kalau harus nyari plek Nabi ngajari sholawat untuk beliau sehari berapa kali, ya angel Pak. Karena nggak ada maka saya nggak mau. Nah, ini yang sulit. Tetapi perintah umum itu ada supaya kita bersolawat kepada beliau. Maka sebagian dari kaum muslimin ini Allah berikan satu kemudahan dalam hatinya, bisa bersolawat 1000 kali dalam sehari. Ada yang 100 kali. Di tarekat-tarekat ini mereka bisa membaca sehari 1000 kali sebagai bentuk penjagaan untuk iman, penjagaan terhadap iman. Dan ini penting Bapak dan Ibu semua. Maka saya mengajak ini menjadi wirid, betul-betul wirid.
Dulu saya ini kan alumni Ngeruki, berarti mendengar orang bersolawat itu wah bid'ah gitu dulu. Tapi sejak saya 2016 meneliti tentang preman, terkhusus sejak 2019 meneliti preman yang ikut tarekat, saya mulai menjalankan sholawat ini. Kalau saya nggak ngisi ini di pagi hari 100 kali. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, terus sampai 100. Ini bagian dari para kiai mengajari kita cara jaga iman itu, salah satunya dengan seperti ini. Maka saya ngajak untuk jenengan semua, Bapak dan Ibu semua, di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan kepada kita dan diulang-ulang di pengajian yang sifatnya ceria-ceria seperti ini, maka dan tidak ada kurikulum, maka kita ingin bermuhasabah dengan apa yang Allah firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan ada satu hari di mana anak yang kita banggakan, di mana harta yang kita banggakan tidak akan bermanfaat kecuali kita sendiri yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang sehat, jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini satu jiwa yang akan kembali dan datang, satu hati yang akan kembali kepada Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Bapak dan Ibu semua, coba bayangkan berapa kali kita di dunia ini membanggakan anak kita. Oh, putrane ketompo kuliah nggih Bu, nggih teng UMS, nggih putra kula nggih ketompo teng ITB. Nah, itu kan gitu, bangga toh. Dia cuma UMS, anak saya ITB. Itu kan sekedar ingin membanggakan anaknya dengan cara seolah-olah ngobrol biasa itu loh. Tapi intinya anakku lebih hebat gitu loh. Jadi sebenarnya arahnya ke sana toh. Coba jangan itu. Berapa kali kita membanggakan harta kita? Coba berapa kali kita membanggakan harta kita? Saged tumbas motor Supra X nggih Bu, alhamdulillah. Dek wingi putra kula nggih nyuwun motor, kula tumbaske Nmax. Oh lho. Dia tetap. Berapa kali kita membanggakan harta ini, membandingkan kamu cuma bisa beli Supra X, saya bisa membelikan anak Nmax gitu. Itu cuma kadang-kadang biasa bicara ringan, tetapi di situ kita membanggakan. Dan sesuatu yang hari ini betul-betul hadir dalam hati kita ini dijanjikan oleh Allah sebagai sesuatu yang tidak akan bermanfaat kecuali kita akan hadir kepada Allah dengan hati yang sehat, hati yang baik. Maka ada dosen saya di Universitas Islam Sunan Kalijaga. Kalau jenengan ngikuti di YouTube-nya banyak nih. Beliau ceritanya bagus pengajiannya ini. Namanya Dr. Faiz. Nah, Dr. Faiz. Orangnya kecil. Tapi sekali datang ke kelas ini menerangkan satu kitab dalam satu papan tulis. Bisa merangkum, luar biasa, orangnya luar biasa bagi saya. Maka beliau mengatakan bahwa dan Ibu semua, beliau menjelaskan gini, bagaimana kalau kita ini ternyata berada pada kondisi bukan jiwa yang mutmain, bukan hati yang sehat. Apa tanda-tandanya kalau kita ini berada pada kondisi hari ini kita berada pada kondisi hati yang marid, hati yang sakit, atau di dalam jiwa yang lawamah, atau di atasnya sedikit hati yang mulhamah. Hati mulhamah ini kan berdasarkan surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya jiwa manusia ini sejak kecil sudah Allah beri potensi untuk berbuat curang, berbuat jahat,
berbuat maksiat, tetapi juga Allah beri potensi berbuat baik, kan gitu. Jiwa itu mesti gitu. Nah, jiwa Muhammad ini kan satu jiwa yang seperti kita rata-rata Pak, rata-rata seperti kita. Berarti ngutil ya, jika lombok sidik raya gitu. Itu terus rajo ojo dalam hati kita, dan sering menang dalam hal seperti itu. Ikut ngerasani ora ya, mosok imam masjid kok dirasani itu. Tetap dirasani wae kalah. Kadang kalah, kadang hati kita menang. Ini jiwa yang mulhamah Pak. Kalau jiwa yang lawamah ini lebih parah. Dia hampir selalu kalah. Dulu pernah tak ceritakan ya. Jiwa yang seperti ini itu Bapak dan Ibu, saya dulu di awal 2017 ini menanyakan ke teman-teman yang baru tobat di Solo, bagaimana prosesnya. Prosesnya dulu berat Mas, berat. Saya sadar itu salah, tetapi saya masih melakukan itu. Berarti di Ramadan siangnya itu lek ayo mendem lek ngawur wae, iki poso ya kok mendem ngono, engko wae bar tarawih gitu, gitu. Engko wae bar tarawih gitu. Dia tetap keinginan itu ada Pak, dan melakukannya dengan senang. Tetapi setelah melakukan dia ya Allah kok cek gelem ngene ya aku ya, kok cek gelem ngene ya, itu dia mencela dirinya itu. Ini jiwa lawamah ini. Dan orang-orang seperti ini Bapak dan Ibu kadang tidak sholat, tetapi dia sadar kok nggak sholat ya aku ya, itu dia dalam hati kecilnya masih ada kesadaran itu ya. Dia sering melakukan kesalahan, tapi dalam hati kecilnya masih aku kok cek gelem ngene ya, itu dia punya. Bapak dan Ibu, orang-orang seperti ini paling tidak dia menjadi bagian yang disabdakan Nabi, layat khulun naro maka nafi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Sesungguhnya seseorang ini tidak mungkin masuk neraka selama-lamanya asalkan masih ada setitik biji keimanan. Hari ini saya dibukakan oleh Allah satu hal yang menurut saya Bapak Semua. Dulu saya kadang melihat tetangga saya sering kumpul di perempatan, sholat jamaah nggak ikut sholat, dia nggak sholat juga di rumah itu. Kadang saya kok koyong ini ya gitu. Tetapi Allah bukakan ternyata beliau ini masih ada iman. Buktinya Pak, di Kauman ini sama seperti di Anur itu, ganti gendeng. Orang yang saya lihat hampir nggak pernah ke masjid, orang yang saya lihat di rumahnya kayaknya nggak sholat juga, ternyata ketika diumumkan masjid kerja bakti datang. Rasa kepemilikan, rasa ingin ikut serta ini ternyata masih ada Pak. Dari situ ya Allah, ternyata orang-orang seperti ini tetap Allah titipkan dalam hatinya iman, keinginan berbuat baik tetap ada. Dengan sekedar sebesar apapun, paling tidak kita berharap batas minimal itu ada di dalam hatinya, sehingga besok di akhirat tetap selamat. Lalu orang-orang yang punya jiwa mulhamah dan jiwa lawamah ini Bapak Semua, mungkin ada yang salah dalam hati kita ini. Beliau Dr. Faiz ini juga memberitahu ada sesuatu yang bisa kita rasakan. Yang pertama apa? Yang pertama kesulitan mengamalkan ilmu. Kesulitan mengamalkan ilmu. Berarti sering ngomong ngaji wis 5 tahun aku pengen ini jabut ya. Nah, ini mungkin ada yang salah dalam hati kita Pak. Aus ngaji cilik kok yang ini angel ya. Itu mungkin ada sesuatu yang dalam hati kita mungkin ada yang masih kurang tepat gitu. Maka kalau kita bagian dari seperti ini, maka mari kita coba teliti dan coba petani lagi apa yang kurang di dalam diri kita ini. Yang kedua Bapak dan Ibu semua, orang yang kemungkinan dalam hati kita masih ada kotor, ada sesuatu yang salah, menurut beliau yang kedua apa? Yang kedua tidak bisa menikmati ibadah. Berarti sholat ya sholat, tetapi bar sholat nggak ada kesan apapun dalam sholatnya. Baca Quran gitu, baca Quran tapi nggak ada kesan dari bacaan Qurannya. Wirid 33 baca la ilaha illallah kayak suwi gitu loh, orang rampung-rampung gitu loh.
Orang rampung-rampung itu. Orang apa? Nggak bisa menikmati. Maka ketika hadir bulan Ramadan, ketika para khotib mengatakan kita harus bahagia dengan kehadiran Ramadan, bahasanya bagi orang puasa farhatani, dua kegembiraan, farhatun indal iftar, kesenangan ketika berbuka, wa farhatun indal liqa'i rabbih, dan kesenangan berjumpa dengan Allah di akhirat. Gitu kan. Dalam hatinya tetap, waduh besok poso ya. Piye iki? Piye iki? Enggak bisa, Pak. Hadirnya Ramadan ini tidak bisa menghadirkan apa? Satu kebanggaan dalam hatinya. Dan yang berikutnya kata beliau, tanda-tanda kalau jiwa kita mungkin masih ada yang kurang benar itu yang ketiga, kita lebih suka sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu. Lama di depan komputer, lama di depan laptop, lama bersama HP. Habis waktunya setelah itu ya udah seneng-seneng aja itu. Ngopo gitu. Sekak bisa berjam-jam sampai malam. Wah itu sekak tuh. Tapi setelah itu ngapain dulu? Dengan ini apa yang dia dapatkan gitu. Nah, suka dengan seperti itu tuh. Ngobrol seperti ini ngalor ngidul ini seneng. Nah, ini juga bagian dari tanda mungkin ada sesuatu yang salah pada diri kita. Bahwa dari semua ini tentunya peringatan bagi saya dan jenengan semua. Bahwasanya setiap kita mari introspeksi diri, mewas diri itu. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu semua, sangat mungkin terjadi bahwa kalau kita mengalami 1, 2, 3, yang keempat kita juga akan mengalami apa? Bahwasanya di dalam diri kita ada sesuatu yang lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kalau kita suka 1, 2, 3, meskipun di dalam diri kita diajari kita harus mencintai Allah dan Rasul melebihi segalanya. Nah, teori itu masuk, Pak. Tapi dalam hati kita prakteknya apa? Ada sesuatu yang kita lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan di dalam belajar keimanan ini, Bapak Ibu, berapa banyak Allah menghadirkan kita itu contoh di kehidupan nyata. Gitu. Berapa banyak Allah mengajari kita iman itu dari apa? Orang yang kita jumpai, orang yang kita lihat, orang yang Allah hadirkan supaya kita itu bercermin gitu. Salah satu yang sering saya ceritakan menjelang Idul Adha ini dari bertahun-tahun ini, bagaimana ada seorang ibu dengan pakaian biasa, orang yang penjualnya sudah melihat ini kayak ini ngortek-tekok tok iki ra sida tuku gitu. Dia dah apa seudon itu. Gitu, dengan pakaian kayak gini paling ngortek-tekok ngenyangi dawan enggak sida akhirnya gini. Karena orang seperti itu kan banyak toh, Pak. Orang kalau beli kok kayak nawar itu tinggi mesti akhirnya rasido iki malah ngerti kok tok. Tapi sebagai kode etik pedagang dijaga, tetap dilayani. Pados napa, Bu? Kambing, Pak. Si ibu yang tadi darat. Lalu apa, Pak Desma? Saya ingin cari kambing yang paling murah. Gitu. Di saat itu ditunjukkan, ini Bu, kambing 700.000. Ini jangan bisa bayangin tahun kapan ini terjadi. Kambing 700.000 masih ada itu. Lalu si ibu mengatakan nggak bisa kurang loh, Pak. Bisa, Bu, dah untuk ibu 600 enggak apa-apa. Ditawar lagi 500 boleh, Pak. Oh kalau 500 saya tak ngomong dulu sama temen ya itu. Pilih kulaan 100 ditawa 100 gitu. Gitu. Tapi melihat keseriusan si ibu ini, akhirnya temannya sudah kayak wae, Pak. Pelaris itu. Ya Bu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau dikirim tambah ongkos kirim gitu. Akhirnya iya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi si bapak yang mengirim ini nggak bisa menahan air matanya, haru. Kenapa? Karena kambing ini dikirim di rumah yang lantainya masih lantai tanah. Tidak ada barang mewah di situ. Tikarnya tikar lusuh, bantalnya bantal lusuh, nggak ada barang yang mewah di situ. Ternyata si ibu ini tinggal bersama satu anak dan satu ibunya. Si ibu ketika itu baru tiduran di atas dipan itu. Akhirnya perempuan tadi mengatakan, Bu, bangun, Bu. Coba lihat yang saya bawa apa ini. Si ibu mbahnya ini bangun melihat, ternyata kambing, sangat senang sekali. Akhirnya tahun ini kita bisa berkorban, Bu, gitu. Senang sekali. Si bapak yang mengantar tadi
Orang seperti ini harusnya dapat apa? Dapat daging saja. Ini tidak mungkin dituntut di depan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berapa banyak orang yang hari ini seperti itu, Pak. Dia pengen sekali bisa beramal itu. Dalam hatinya pengen sekali menunjukkan kepada Allah, ya Allah saya beriman, saya pengen berkorban. Itu kan ada. Apa kata si ibunya tadi? Mohon maaf ya Pak ya, banyak nawar. Saya ini hanya buruh cuci di desa, tapi saya pengen tahun ini melihat ibu saya bisa senang, bisa berkorban itu. Maka akhirnya semua ketika sudah tidak bisa menahan haru, menerima uang, beliau langsung balik itu. Dipanggil lagi, Pak, ini uang ongkos kirimnya Pak. Si bapak yang sudah meneteskan air mata tadi sudah mengatakan, dah Bu cukup, tanpa menoleh langsung pulang. Bapak dan semua, berapa banyak keyakinan kita di dalam melakukan amal Islam ini, Allah ajari cara kita meyakininya lewat peristiwa yang Allah buatkan kepada kita, supaya kita yang sudah mengaji, kita yang merasa tidak mampu, ternyata apa? Ada orang yang jauh di bawah kita dan dia merasa senang dengan mampu melakukan amal itu. Peristiwa seperti ini kan banyak buat semua, dan banyak sekali. Allah selalu hadirkan kepada kita sebagai mata batin kita untuk melihat iman kita tuh di mana tuh di hadapan Allah itu. Jangan-jangan jenggot tok itu. Jangan-jangan katoknya cinclang, tetapi hatinya belum mampu menyerap Islam itu sendiri. Lalu Allah hadirkan peristiwa seperti itu. Ada semua. Maka lewat orang-orang seperti inilah kita akhirnya bercermin, berkeyakinan bahwasannya kita semua mampu di dalam amal-amal ini dan kita akan berusaha melakukannya. Maka di perang Tabuk itu ada sahabat yang terkenal dengan istilah bukaun, kelompok bukaun. Para sahabat yang ketika perang datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Nabi, kami ini tidak punya kuda, kami nggak punya onta, tapi kami ingin ikut. Karena perang itu jaraknya 500 km lebih dari Madinah, di musim panas, Nabi mengatakan nggak punya kendaraan, nggak usah ikut. Prinsipnya seperti itu Kanjeng Nabi. Karena apa? Kasihan. Sementara setiap onta, setiap kuda yang akan berangkat sudah ada nama siapa yang akan menaikinya. Maka kata beliau, nggak bisa, nggak bahasa kita nggak bisa lek. Ini sudah kedaftar semua. Satu kuda ini untuk 2 orang, onta ini untuk 3 orang gantian. Sudah nggak ada lagi. Maka mereka ini pulang dalam keadaan menangis. Ya Allah, kenapa saya nggak bisa ikut gitu. Ada Pak, orang yang tipenya seperti ini. Orang yang ketika Allah syariatkan dia betul-betul ingin menyambut itu sebagai bentuk keimanannya. Lalu ketika dia diberikan oleh Allah satu hambatan, satu cobaan, satu halangan, dan dia tidak mampu, hatinya sedih karena tidak bisa menyambut itu. Sementara di saat itu juga Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau nggak enak ya, dia ini berada di perbatasan Madinah, tempat para sahabat akan keluar dengan membuat kemah santai duduk di situ dengan mengatakan la tangfiru, janganlah kalian ikut berangkat, ngompor-ngompor supaya enggak berempat. Sementara dia mampu, dia punya kuda, dia punya onta, tapi dan orang seperti ini pun tetap akan ada gitu. Dari dunia ini akhirnya apa? Kita ini cuma dipersilahkan mana yang akan kita pilih. Contoh Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia dimampukan oleh Allah dengan segalanya, tetapi dia mencoba mengelak dari setiap panggilan amal. Atau kita seperti para sahabat bukaun, orang-orang yang menangis tadi. Setiap ada satu syariat dia ingin mencoba menyambutnya, tetapi ketidakbisaan dia beramal karena kondisi dia sendiri, bukan karena hatinya nggak ingin, tetapi Allah berikan keterbatasan. Bapak dan Ibu semua, hal-hal seperti ini menjadi salah satu sudut pandang bagaimana kita ini menjadi bagian dari orang yang berusaha
menyambut dan menerima apa yang Allah syariatkan kepada kita. Dan ketika kita bisa melakukan, maka kita senang sekali dengan melakukannya. Maka hal seperti ini Bapak dan Ibu semua menjadikan kita terus menerus introspeksi diri, mawas diri. Kita selalu berusaha melihat diri kita, melihat batin kita. Sementara jiwa yang terakhir yang harus kita hindari yaitu apa Pak? An-nafsul lau amaratu bisu, satu jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Ada berita buruk karena kita nggak suka pemerintah, sebar, padahal kita tahu ini bohong, sekedar. Nah ini juga bagian Pak, hati-hati Pak kita Pak hari ini, jangan mudah menyebar berita-berita seperti itu. Entah kita senang dan tidak senang itu urusan lain. Karena apa? Ditipu itu bagi kita bahaya nggak Pak di akhirat? Tidak bahaya. Yang bahaya kalau kita menipu, gitu. Difitnah itu kita bahaya nggak Pak? Bagi kita nggak bahaya dia. Yang bahaya apa? Kalau kita yang menipu. Jadi apa? Kita kadang merasa terdolimi yang lain, lalu kita menyebarkan sesuatu supaya orang ikut marah, orang ikut ini, padahal kita tahu ini nggak benar. Nah, ini juga bagian dari sesuatu yang salah. Dan ada orang yang tipenya ini yang kalau di dalam hati disebut qalbun mayyit tadi, setiap melakukan sesuatu yang buruk semakin dia mampu dia semakin senang, dan ini bahaya sekali gitu. Kita kalau berada pada posisi yang terakhir ini betul-betul kita betul-betul pada posisi yang sangat bahaya sekali, dan kita cuma berdoa kepada Allah, ya Allah kalau saya berada pada hati yang mati atau jiwa yang selalu memerintahkan keburukan, ambil hati saya ya Allah, ambil jiwa saya ya Allah, beri hamba hati yang baru, beri hamba jiwa yang baru. Ini doanya Bapak semua. Sehingga kita sering mendengar satu doa yang sering kita atau kita usah bacakan, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah jangan jadikan musibah itu pada agama. Kalau musibah pada fisik kita harus ridho Pak. Sudah hati-hati kok ditabrak, kan banyak Pak gitu. Kecelakaan itu bukan karena kita ceroboh, kita sudah hati-hati, orang lain yang ceroboh tabrak itu. Dulu saya dengar Ustadz Kuat itu, ketika kecelakaan itu saya masih ingat sekali, beliau wis tak rewangi pakai kaos putih karena gelap, beli bensin loh, ono sing nabrak gitu. Karena apa? Ya musibah. Kalau kondisi seperti ini kita ridho Pak, tentu kita harus ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Tahun 2007 itu sama Pak. Wah, saya kecelakaan itu disebut nyawa balin itu. Nyawa balin. 2 hari dia isu nggak sadar, coba bayangkan jenengan ini. Ini patutnya innalillahi gitu, patutnya gitu. Tapi Allah ketika belum datang waktunya ya Allah hidupkan kembali. Betul-betul kondisi apa? Akhirnya 14 hari di rumah sakit. Satu jiwa orang seneng itu. Nyawa balin lir. Kalau orang-orang manggil saya itu nyawa balen gitu. Karena tidak mungkin. Seperti itu Bapak dan semua, kita harus membuka hati ridho kepada Allah. Tetapi kalau musibahnya musibah, dulu semangat jamaah sekarang nggak suka, dulu semangat ngaji sekarang nggak ngaji, dulu semangat baca Quran sekarang nggak baca Quran, dulu semangat wirid sekarang kita nggak wirid. Ini musibah di dalam agama dan kita harus tidak ridho. Karena doanya memang wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah itu pada agama ya Allah. Maka beberapa hari yang lalu Mbah Darno doa, muga-muga enggak hujan gitu. Pas sini gendengnya baru itu tetap hujan itu. Karena apa? Mungkin jenengan doa enggak hujan, tapi berapa ratus petani yang mengharapkan ya Allah diesel terus gitu. Ya Allah udan gitu loh. Karena tetap di satu musibah kepada kita itu ada manfaat bagi orang lain. Bagi kita musibah udan kok wayahe gendeng diganti orang disik-disik. Kadang kita ngeluh ya, orang disik-disik itu. Padahal di saat itu juga berapa banyak ribuan petani yang mendengakkan tangannya ke langit berdoa, ya Allah
turunkan hujan wis diesel per 3 hari ya Allah, wis kentekan iki gitu. Berapa banyak ya Allah nih gitu. Dan akhirnya Allah menurunkan untuk mereka juga gitu. Kemungkinan kita khusnudzonnya seperti itu. Bahwa semua ini yang hari ini menjadi perhatian buat kita semua, dan sudah sekitar 40 menit. Saya kira cukup untuk apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf bukan tidak mau makan ya. Ini saya mau piknik ke Pacitan, berangkatnya dari Solo. Saya kira itu berangkatnya jam 7 gitu loh. Ternyata setengah 7 berangkat gitu loh. Maka akhirnya setelah ini nanti mohon maaf ibu-ibu yang masak ya, bukan nggak menghormati, tetapi saya tidak bisa ikut sarapan bareng, dan saya langsung pamit untuk ikut acara di tempat kerja, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.